Dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkannya ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat sore. Hari ini gereja memperingati Santo Antonius dari Padua, seorang santo yang umumnya kita kenal sebagai santo yang kalau kita berdoa, ketika kita kehilangan sesuatu, kemudian kita berdoa, maka Santo Antonius lewat doa-doanya membantu kita untuk menemukan barang yang hilang. Biasanya begitu. Maka dijuluki sebagai tadi penemu barang-barang yang hilang. Padahal pertama-tama sebagai penemu barang-barang yang hilang bukan berarti kalau ada sesuatu yang hilang kemudian kita berdoa ditemukan, bukan. Tetapi lebih pada penemu orang-orang yang awalnya jauh dari Allah. Ketika kita doakan dengan perantaraan Santo Antonius Padua, diharapkan bahwa orang yang didoakan itu bisa kembali kepada Allah. Nah, itulah maksudnya penemu barang-barang yang hilang. Bukan pertama-tama ketika kita kehilangan pulpen atau apa, bukan. Tetapi lebih ketika ada orang-orang yang jauh dari Tuhan, kemudian kita berdoa lewat memohon doa dari Santo Antonius Padua, mudah-mudahan orang itu kembali kepada Allah. Mengapa dikatakan sebagai penemu barang-barang yang hilang di sini? Karena beliau adalah seorang pujangga gereja. Nah, ada yang perlu kita pahami bahwa santo dan santa dalam gereja Katolik itu ada yang hanya disebut santo dan santa saja, tetapi juga ada yang memiliki gelar di belakangnya itu sebagai pujangga gereja. Artinya apa? Bahwa artinya dia meninggalkan tulisan, warisan lewat tulisan yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Nah, Santo Antonius Padua sebagai seorang pengkhotbah yang ulung dalam hidupnya, dia juga mewariskan tulisan-tulisan yang bisa kita baca, bisa kita pelajari. Nah, itulah makanya kemudian gereja menggelari dia sebagai pujangga gereja. Artinya sebagai seorang pengajar yang hebat. Itulah Santo Antonius Padua. Dan lewat khotbah-khotbahnya dulu banyak orang yang berdosa kemudian bertobat dan kembali kepada gereja. Maka disebut sebagai penemu barang yang hilang. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih,
Dalam perayaan Ekaristi hari ini, dalam peringatan Santo Antonius Padua, Tuhan Yesus memberikan perintah yang menarik untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus mengatakan dalam bacaan Injil tadi, kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sini Tuhan Yesus mau menggarisbawahi bahwa menjadi pengikut Kristus, jangankan membunuh, berkata kasar saja kita tidak boleh. Nah, seperti itu yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jangankan membunuh, marah saja nggak boleh. Nah, itu yang dikatakan Yesus. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, itu juga nggak boleh. Dan siapa yang berkata jahil kepada saudara-saudarinya, itu juga harus dihukum. Nah, mau mengatakan itu tadi, jangankan membunuh, berkata kasar atau berpikiran kasar, berpikiran buruk kepada orang lain saja, Tuhan Yesus sudah tidak menghendaki itu ada dalam diri kita masing-masing. Maka pada akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita mendapatkan pengajaran yang menarik. Lewat Santo Antonius Padua, kita menemukan sosok seorang santo yang lewat pengajarannya banyak membawa orang-orang pada pertobatan. Dan hari ini Tuhan Yesus dalam Injilnya yang kita dengarkan hari ini memberikan peringatan kepada kita, jangankan membunuh, berpikiran kasar atau berkata kasar saja kepada orang lain kita tidak boleh. Jangankan membunuh, marah saja tidak boleh. Nah, sudah berapa kali kita melanggar kata-kata Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus? Siapa yang tidak pernah marah dalam hidupnya dalam satu hari? Mungkin ya, dalam kehidupan kita, kalau ditanya berapa kali kita marah dalam satu bulan, mungkin ada yang sudah lupa berapa banyak marah. Ada yang berapa kali mungkin jengkel dengan saudara dan saudarinya. Dan hari ini Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita, Jangankan membunuh, marah saja tidak boleh. Berkata kasar saja tidak boleh. Mengatakan orang kafir saja tidak boleh. Mengatakan kepada orang jahil saja kita tidak boleh. Nah, maka saudara dan saudariku yang terkasih, tuntutan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya soal tidak boleh menghilangkan nyawa, tetapi bagaimana kita harus senantiasa menjaga hidup yang damai satu sama lain. Maka marah saja tidak boleh. Maka baik tadi lagu pembukaan ya. Nah, saya lupa syairnya, tetapi yang saya ingat, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Dan itulah yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, dan itulah juga yang saya yakin diwartakan oleh Santo Antonius yang kita rayakan pada hari ini. Mari kita bersyukur untuk perintah Tuhan Yesus yang boleh kita dengarkan hari ini, di mana kita diundang untuk mengupayakan hidup yang rukun dan damai, dan semoga lewat doa-doa Santo Antonius Padua yang kita rayakan hari ini, kita dimampukan untuk menjadi orang Katolik yang menghadirkan damai di mana kita berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.